Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 481. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara terkasih, bersama dengan Pastor Paroki kita, Pastor Willem Tulak, kita bersukacita, bergembira, dan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan yang beliau terima dari Tuhan, dan hari ini boleh merayakan usianya yang ke-58 tahun. Kita berdoa semoga Pastor Paroki Katedral diberikan kesehatan yang baik, dikurniai rahmat kebijaksanaan dan sukacita dalam menggembalakan kawanan umat Allah di paroki ini. Adalah Sodom dan Gomora yang menjadi simbol kejahatan manusia di masa lampau yang dikisahkan di kitab Kejadian, dan kita ingat bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan dengan api dan belerang yang turun dari langit. Sebuah pemusnahan kehidupan manusia yang sungguh jahat. Dan kalau Nabi Yesaya menyebutkan dua kota ini kembali, menyebutkan manusia Sodom dan manusia Gomora, sesungguhnya Allah sungguh murka dengan perilaku manusia pada zaman di mana Yesaya tampil dan mewartakan sabda Allah. Dan yang paling menyakitkan bagi Allah adalah tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka yang termasuk kelompok manusia yang lemah dan tertindas. Yesaya menyebutkan dua kelompok orang yang menjadi sangat tertindas, itulah para yatim dan para janda. Kita harus memahaminya dalam konteks zaman di mana Yesaya tampil. Sehingga kejahatan seperti ini tidak dapat ditoleransi oleh Allah. Seruan Nabi Yesaya mengingatkan baik bangsa Israel maupun bagi kita, agar kita jangan sampai memanipulasi, memanfaatkan orang-orang yang lemah untuk kepentingan kita, untuk kesuksesan kita, untuk menjadi kaya. Sebab kekayaan, kesuksesan dan kebahagiaan yang diperoleh dengan menindas dan memeras orang-orang yang lemah sangat dibenci oleh Tuhan. Yesaya menyerukan, berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Maka mari sekarang kita persiapkan hati kita, dan dengan rendah hati kita mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan agar kita layak merayakan misteri penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabda-Mu dan menaruh cinta kasih kepada sesama kami. Berkatilah juga hamba-Mu Pastor Willem Tulak yang hari ini boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-58. Kami percaya rahmat kehidupan yang Kau berikan kepadanya adalah anugerah bagi keluarganya, tetapi juga bagi umat-Mu yang boleh mengalami penggembalaan bersama dengan hamba-Mu ini. Anugerahkanlah rahmat kesehatan yang baik kepadanya. Bimbinglah dan kuatkanlah dia di dalam sukacita menjadi gembala bagi umat-Mu. Dan semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat yang dia butuhkan juga untuk tugas penggembalaannya, terlebih kesehatan dan kebijaksanaan. Semoga di dalam segalanya Engkau yang dimuliakan, dan Kau berkati juga segenap keluarganya yang senantiasa juga memberikan dukungan, moral dan cinta kasih serta doa untuk hamba-Mu ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Refrain. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Refrain. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Refrain. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Refrain. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut Rabi, karena hanya satulah Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mari kita menjadikan bacaan Injil ini sebagai inspirasi dengan mengambil tema menjadi pribadi yang otentik. Otentik bisa kita sederhanakan keselarasan antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Antara isi dengan casingnya itu matching. Di belakang situ kalau Anda mau jalan-jalan, ada seekor burung kakak tua, warnanya putih. Dia bisa meniru termasuk suara ayam. Kadang-kadang saya pikir, apakah di sini ada ayam? Kenapa ada kotek, kotek, kotek? Tapi dia burung. Aneh bin ajaib. Kalau dia teriak jelas, yang paling keras suaranya itu teriak pada malam hari adalah dia. Dan dia bisa sebut nama orang yang paling dia dekat di sini, namanya Butet. Burung bersuara ayam tidak matching. Dia tidak menjadi dirinya yang otentik. Seekor burung, hakikatnya pada dirinya, identitasnya, dia punya sayap
dan bisa terbang. Tapi burung ini tidak bisa terbang, tidak mau terbang. Dia pernah manjat pohon di dekat kandangnya dan dia tidak bisa turun. Bayangkan, seekor burung kehilangan kemampuannya untuk terbang. Tetapi seperti itu juga kelakuannya kadang-kadang aneh, seperti dia kehilangan jati dirinya atau identitas dirinya yang sesungguhnya. Kalau Yesus menegur juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka juga kehilangan sebenarnya dirinya yang sesungguhnya. Mereka secara casing adalah orang-orang yang punya otoritas. Dikatakan mereka menduduki kursi Musa. Artinya apa? Mereka punya otoritas untuk mengajar. Mereka mengenal isi kitab Taurat, dan tugas mereka adalah menyampaikan isi kitab Taurat kepada umat. Dan akses untuk sabda Allah hanya dimiliki oleh umat dengan mendengarkan kalau mereka ke bait Allah. Sehingga tugas mereka memang sangat luhur. Mereka menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Hanya saja kekurangannya adalah apa yang mereka ketahui dan mereka ajarkan tidak dicerminkan di dalam perbuatan atau sikap hidup sehari-hari. Sehingga di sana masih ada jurang yang harus dijembatani. Bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang otentik? Saudara-saudari, kita menyadari bahwa kita ini punya kelemahan. Pun kalau kita mau menjadi pribadi yang sangat baik, kita tahu kita punya banyak PR. Tetapi tidak apa-apa. Menjadi pribadi yang otentik dimulai dengan jujur pada diri sendiri, bahwa saya rapuh, bahwa saya lemah, bahwa saya punya kekurangan. Hanya dengan kejujuran yang mengandaikan ada kerendahan hati, orang kemudian bisa melihat, oh ya, saya masih kurang di sini dan saya masih mesti bertumbuh di dalam hal ini. Dan kerendahan hati inilah yang membuat kita mau membenahi apa yang mungkin masih perlu diperbaiki dalam diri kita. Sederhananya, kalau misalnya kita punya kaca jendela rumah dan kaca jendela rumah kita itu sedikit buram-buram, itu mesti kita lap-lap sedikit. Sekarang ini kalau kita pakai kacamata dengan masker itu sering berembun, sehingga kadang-kadang kita sudah tidak jelas melihat ini di depan siapa atau sudah jam berapa. Atau kalau kita baca teks, kita lihat ini teksnya sudah mulai kabur. Tetapi kekaburannya adalah karena embun yang ada di kacamata tersebut. Maka mesti dibersihkan. Maka untuk menjadi pribadi yang otentik adalah langkah pertamanya menyadari, sadar bahwa ada sesuatu yang harus saya bersihkan dari diri saya. Sehingga pelan-pelan orang kemudian bisa memancarkan apa yang menjadi jati dirinya yang sesungguhnya sebagai anak-anak Allah yang mesti melakukan dan hidup di dalam kebaikan. Dan semoga itulah yang kita hidupi. Di sisi yang kedua adalah kalau kita punya otoritas, kita berada posisi yang menentukan, kita berada posisi yang mengajarkan, dibutuhkan juga kerendahan hati untuk bisa merendahkan diri. Merendahkan diri tidak berarti bahwa membiarkan diri diperhamba oleh orang lain. Tetapi Yesus dengan sangat jelas mengatakan tadi, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yang terbesar harus menjadi pelayan. Yesus mengajak kita tidak mengejar posisi. Yesus katakan, jangan kamu mau disebut sebagai rabi, jangan kamu disebut sebagai pemimpin. Yesus tidak menolak sama sekali konsep dalam organisasi bahwa harus ada yang menjadi pemimpin. Tetapi juga bahwa orang yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin harus bisa menempatkan diri sejajar dengan orang-orang yang dipimpin, dalam arti sehati sepikir, solider, memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain supaya dia dapat menggembalakan dan memimpin dengan baik dan benar. Bukannya memanipulasi, memanfaatkan dan menindas. Maka kita mohon semoga kita menjadi pribadi yang otentik, dan pribadi yang otentik itu adalah pribadi yang menyenangkan untuk menjadi sesama kita
di dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita memiliki teman yang suka berpura-pura, itu akan sulit sekali dijadikan teman. Tapi kalau kita mengenal dia sebagai pribadi apa adanya, dengan mudah kita bisa berjalan menerima dan saling menerima dalam kelebihan dan kekurangan. Amin. Puji syukur nomor 483. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Di altar-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami persembahkan doa-doa kami untuk Bapak John Lukman yang telah berpulang hari ini ke pangkuan-Mu di dalam usianya yang genap 66 tahun. Bersama dengan hamba-Mu ini, kami juga memohon belas kasih dan kerahiman-Mu untuk Leni Lukman, saudaranya yang juga telah berpulang pada tanggal 26 Februari yang lalu. Semoga jiwa hamba-hamba-Mu ini yang telah berpulang mendapatkan tempat di dalam hati-Mu sendiri yang begitu luas dan dalam, di dalam samudera kerahiman-Mu. Bebaskan mereka dan bersihkan jiwa mereka dari segala kekurangan dan noda dosa. Dan perkenankan mereka mengalami kini kebahagiaan bersama di dalam rumah-Mu. Di dalam rumah-Mu yang kekal bersama dengan para kudus dan memandang Engkau siang dan malam serta memuji kebaikan-Mu. Dan berikanlah juga kekuatan, iman serta penghiburan bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga cinta dan teladan hidup mereka menjadi sumber kekuatan bagi keluarga untuk juga tetap berjuang di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-putrimu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi,
Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Secara khusus berkatilah hambamu, imammu yang terkasih, Pastor Willem Tulak, yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-58. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus pandanglah hamba-hambamu, Bapak John Lukman dan Leni Lukman. Dan ingatlah juga kan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Kepala yang berdarah, tunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih.
Aku hendak mewartakan karyamu yang agung. Aku hendak bergembira dan bersukaria, serta memuji namamu yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga kami semakin maju dalam menghayati panggilan-Mu sebagai pengikut Kristus, dan dengan pertolongan-Mu kami dapat mengalami sukacita yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada semua teman yang telah melayani kita dalam Ekaristi ini, dan mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita, keluarga kita, juga semua orang yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan ini, pekerjaan dan juga pelayanan serta semua rencana kita di hari-hari yang mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 485.